Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan Bapak Suyono untuk mata pelajaran PPTKR untuk di kelas 11 ya. Jadi Bapak akan menyampaikan materi tentang sistem kopling, yaitu masih di KD 3.1 dan 4.1 tentang mengidentifikasi atau tentang sistem kopling dan merawat berkala kopling. Nah, untuk di minggu ini atau di pekan ini sudah berjalan minggu kelima, namun kita untuk pertemuannya masih di minggu keempat atau pekan keempat, dikarenakan di minggu kemarin kita ada hari libur besar 1 Muharram. Nah, maka pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan komponen kopling. Materi ini itu akan juga sama di materi kelas 11 TKRO 1 yang Bapak ajar, 11 TKRO 2 yang diajar oleh Pak Subadi, dan 11 TKRO 3 yang diajar oleh Pak Kustiono. Nah, khusus untuk hari ini atau pagi ini coba akan kita ulas bareng-bareng, dan tolong kalian perhatikan isi dari materi ini, sehingga nanti apabila kita sudah melaksanakan sistem pembelajaran luring atau tatap muka, tinggal kalian melakukan praktikumnya saja ya. Jadi untuk minggu ini terakhir untuk pertemuan di materi sistem kopling. Untuk di pekan ke depan atau pekan kelima besok, minggu depan, yaitu kita sudah masuk ke transmisi manual ya. Baik, kita mulai saja supaya lebih cepat. Nah, tolong diperhatikan di sini. Ini di poin 7, pemeriksaan komponen kopling. Nah, teknisi yang berpengalaman mengetahui pentingnya memeriksa secara visual setiap komponen kopling yang dibongkar. Ini membantu menentukan apakah bagian tersebut rusak lebih awal dari yang seharusnya, dan membantu menemukan permasalahan sebelum kopling dipasang kembali. Selama pembongkaran roda gaya ini atau dikatakan flywheel ya. Kemudian penutup kopling itu plat cover, plat kopling, bantalan pembebas, dan pilot bearing. Ini harus diperiksa untuk menentukan apakah komponen tersebut rusak. Nah, sebelum di materi ini, maka sebelumnya kan juga sudah kita sampaikan juga materi mengenai komponen-komponen kopling ya, kemudian cara kerja kopling itu sudah kita sampaikan. Nah, sehingga ini adalah materi lanjutannya. Kalau memang masih ada yang belum paham tentang komponen dan sebagainya, mungkin bisa lihat materi yang sebelumnya. Yang pertama, pemeriksaan roda gaya. Roda gaya ini namanya flywheel ya. Nah, ini dia sebagai fungsinya sebagai balance ya. Balance di dalam suatu engine. Nah, roda gaya atau flywheel ini harus memiliki permukaan datar untuk mencegah getaran dan untuk memberikan koefisien gesekan diperlukan. Keausan permukaan gesekan biasanya cekung. Plat kopling datar yang baru tidak akan duduk sepenuhnya terhadap roda gaya yang tidak rata. Hal ini dapat menyebabkan keausan yang cepat pada plat kopling, getaran atau bahkan kopling slip, panas, dan aus dapat terjadi jika ada slip yang berlebihan. Roda gaya harus diperiksa dari run out yang berlebihan jika ada getaran atau bergelombang pada hub disknya atau tuas pembebas kopling, sehingga nanti ini kalian akan mengukur kerataan flywheel ini atau roda gila menggunakan alat ukur apa? Yaitu menggunakan alat ukur namanya dial indikator dan magnetic stand. Magnetic stand ini sebagai tahanannya, penyangganya dial indikator ini ya. Materi alat ukur ini itu dari di kelas 1. Makanya
Kalau di kelas 1 itu adalah alat ukur harus wajib bisa, karena nanti di kelas 2, kelas 3 itu akan saling berurutan ya materinya dan terus berkelanjutan. Nah itu. Jadi apabila misalkan nanti masih belum paham atau belum mengerti tentang alat ukur, maka kita juga akan mengulas pada waktu di praktek nanti. Ya, seperti itu. Itu pengecekan di roda gila, ya. Atau flywheel. Yang kedua, cloth cover SLB inspection. Cloth cover harus diperiksa secara visual terhadap perubahan cloth cover. Cloth cover ini tadi ya, penutupnya kopling. Cloth itu kopling. Dan kerusakan permukaan gesek. Permukaan gesekan dari cloth cover cenderung untuk aus atau tergores dari penggunaan normal. Selip berlebihan dapat menyebabkan alur, gosong dan melengkung. Ya. Pasang penutup kopling atau cloth cover pada roda gaya. Jadi nanti penutup kopling itu kita tutupkan ke roda gaya atau flywheel. Ya. Permukaan roda gaya atau flywheel dan cloth cover harus benar-benar merata. Periksa gap atau celah. Jika ada celah berarti cloth cover mengalami perubahan. Jadi ini memang tidak boleh ada celah. Nanti ada pengukuran seperti ini. Nah, seperti ini ya. Selain itu, periksa pegas diafragma pada permukaan kontak dengan bantalan pembebasan. Ukur lebar dan kedalaman kausan untuk menentukan apakah masih dalam batas toleransi. Nah, di sini ini adalah jaraknya. Ini depth ya. Nah, kita menggunakan pengukuran depth itu adalah pengukuran kedalaman. Itu menggunakan alat jangka sorong, nah ya kan? Kita menggunakan alat ukur lagi. Jadi pertama alat ukurnya digunakan dial indikator dan magnetic stand. Yang kedua adalah jangka sorong atau vernier caliper atau skate mat atau mistar geser, sama ini banyak namanya ya. Nah ini dia mengukur keausan pegas diafragma. Ini namanya pegas diafragma ya, pegas diafragma itu ini begitu. Jadi tadi untuk penutupnya, kemudian di roda gilanya itu tidak boleh ada celah. Nah seperti itu. Jadi makanya di sini ada keterangannya periksa gap celah. Jika ada celah berarti cloth cover mengalami perubahan. Nah, ini nanti pemeriksaannya. Ini secara teorinya. Nanti bisa kita praktekkan pada waktu kita melaksanakan praktikum tatap muka. Tapi mungkin ini Bapak sampaikan juga kemungkinan untuk yang di pembelajaran luring itu kemungkinan masih ditunda. Karena kemarin rencananya itu kita mulai awal September. Namun karena ada kondisi di Surabaya dan sebagainya kembali ke zona merah, kemudian dari gugus COVID dan sebagainya itu merekomendasikan, serta Ketua PGRI Surabaya dan Jawa Timur pun juga sama, itu masih melarang sekolah-sekolah yang di naungan PGRI untuk membuka kembali sekolah atau memasukkan siswa dalam tatap muka, pembelajaran tatap muka atau luring. Sehingga ya mohon bersabar anak-anakku sekalian, nantinya untuk ke depan kemungkinan sampai akhir tahun ya, atau bahkan berjalan awal tahun gitu, sampai nanti mungkin menunggu kondisi sampai COVID ini mereda seperti itu ya. Itu kurang lebih sedikit informasi di sela-sela Bapak menyampaikan materi ini ya. Nah, kemudian periksa keselarasan jari-jari pegas diafragma. Ini keselarasannya itu ini, Mas. Nah, kamu lihat di sini. Ya. Jadi antara ada sela-sela ini nanti ada kayak sela-sela. Itu tidak, Bu. Itu harus benar-benar sama antara sela-sela yang satu dengan yang lainnya. Ini pemirsaannya. Tidak boleh ada yang terlalu mepet atau terlalu renggang. Ya, makanya kita ukur di sini menggunakan jangka sorong, yaitu menggunakan deber namanya atau kedalaman. Tinggi jari harus 0,020 inci. Keselarasan tidak benar dapat menyebabkan kebisingan antara bantalan pembebas dan jari-jari bekas diafragma. Jadi kalau misalkan kita masukkan kopling gitu ya, ternyata kemudian ada suara bising ya karena ini. Ya, makanya harus periksa seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan plat kopling. Nah, selalu periksa ketebalan kanvas plat kopling. Kondisi pegas peredam radial, hub splint, alur hub,
dan run out aksial dengan mengukur ketinggian permukaan atas paku kling. Minimum kedalaman 0,012 inci atau 0,3 mm. Splint hub dan pegas peredam radial harus diperiksa secara visual dari karat dan aus atau pegas ada yang hilang. Nah, ini ada penggambarannya. Ini adalah plat kopling, ya. Di sini nanti ada kayak garis-garis. Nah, ini nanti yang kita ukur menggunakan kedalaman jangka sorong. Itu 0,3 mm dia jaraknya, ya. Batasnya itu 0,3 mm. Ini ketebalan kanvas ya, kanvas kopling ya. Nah, tadi batasan kanvas kopling. Nah, tadi kopling ya. Nanti ini bisa kita laksanakan untuk praktek seperti ini. Kopling. Kemudian run out plat kopling. Run out plat kopling kembali lagi kita menggunakan namanya dial indikator. Gitu. Nanti kita sangka dengan apa? Dengan yang namanya V-block. Nah, jadi run out plat koplingnya itu kita akan dipakai di V-block ya. Disk plat kopling diperiksa kelengkungannya dengan cara memeriksa run out aksialnya. Disk atau plat kopling tadi diputar sambil melihat keolengan run out permukaannya. Jadi nanti kita pasangkan ya, ini kita apit, kemudian kita putar run outnya, kemudian dial indikator kita pasangkan ke sini, kita tempelkan, maka di sini ada batasnya di sini. Jika lebih dari 0,031 inci, 0,8 mm atau lebih, maka disk atau plat kopling itu harus diganti. Ini jika kalau melebihi ini, begitu. Jadi batas torsinya ada ini. Kalau melebihi ini berarti harus diganti. Begitu. Ya. Kelengkungan disk plat kopling juga dapat diperiksa dengan menempatkan disk atau plat kopling pada roda gaya pada flywheel. Disk plat kopling harus rata terhadap seluruh permukaan gesek roda gaya. Jadi tanpa seperti ini kan kita mengecek keolengan. Nah, untuk lebih simpelnya itu kita tempelkan ke roda gaya plat koplingnya, dan dia tidak boleh ada yang namanya celah yang saya sampaikan tadi, ya. Tidak boleh ada celah dan dia harus pas rata permukaan itu. Itu paling gampangnya untuk pemeriksaan di run out plat kopling. Kemudian berikutnya yaitu release bearing, bantalan pembebas. Bantalan pembebas diperiksa dengan peraksaan dari kekasaran dan diperiksa secara visual. Release bearing ini sama dengan klaker mas ya. Bantalan pembebas biasanya diganti dengan disc plate kopling dan plat cover penutup kopling. Jadi ini misalkan kalau penggantian ini itu diganti satu paket dengan plat kopling dan penutup koplingnya. Itu pemeriksaannya. Jadi kita putarkan ke kanan maupun ke kiri ya. Itu kita lihat kondisi gesekannya itu dia terlalu istilahnya seret atau tidak, seperti itu ya. Nah, ini pada saat adjusting release bearing, bantalan pembebas yang dapat menyesuaikan dengan sendiri, juga memeriksa apakah sistem pemusatan ini diri tidak macet, seperti itu. Putar dia akan bisa kembali sendiri. Nah, itu materi hari ini yang bisa Bapak sampaikan ya, untuk di pemeriksaan sistem kopling. Untuk di berikutnya nanti kita akan masuk ke penyetelan pedal kopling. Jadi masih ada penyetelan pedal kopling sebenarnya ya. Karena kalau Bapak sampaikan sekarang terlalu banyak, nanti takutnya kalian tidak memahami. Jadi ini tolong dipelajari dulu hari ini dan tidak ada penugasan. Mungkin minggu depan itu bisa Bapak adakan penilaian harian, evaluasi, atau saya berikan materi transmisi manual. Sebelum transmisi manual saya lanjut juga ke penyetelan pedal kopling, mungkin saya tambahkan itu ya. Itu anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Jadi materi ini juga bisa digunakan untuk di kelas 11 TKR 1 dan 2 dan 3 yang diajar Pak Kustiono maupun Pak Badi. Namun ini Bapak sampaikan. Oke. Itu aja dari Bapak. Terima kasih, selamat belajar dari rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.